Kita akan melihat perjalanan epik sejarah Asia. Dari peradaban-peradaban kuno yang pertama kali menulis halaman sejarah, sampai menjadi mesin ekonomi dunia seperti yang kita kenal sekarang. Oke, biar kita dapat gambaran besarnya, kita mulai dari satu angka, 4,7 miliar. Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah jumlah orang yang tinggal di Asia, lebih dari separuh populasi dunia. Skala sebesar ini yang jadi kunci kenapa pengaruh Asia begitu besar. Dan sekarang, coba lihat di sekitar kita. Dari pabrik-pabrik raksasa sampai pusat teknologi super canggih, Asia itu udah jelas jadi mesin yang menggerakkan ekonomi global. Gak bisa dibantah lagi. Tapi pertanyaannya kan, gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Untuk benar-benar paham kondisi sekarang, kita harus putar waktu jauh ke belakang, ke masa lalunya yang paling kuno. Oke, kita mulai perjalanan kita ya. Bagian pertama, tempat lahir peradaban. Ini keren banget, karena jauh sebelum banyak tempat lain kepikiran, disinilah cetak biru masyarakat modern kita pertama kali digambar. Lihat deh lini masa ini. Ini nunjukin seberapa kunonya semua ini berawal. Kita ngomongin Mesopotamia yang usianya 5.500 tahun. Terus ada peradaban canggih di lembah Indus, disusul dinasti-dinasti awal Tiongkok dan kekaisaran Persia. Ini bukan cuma cerita lama loh. Ini benar-benar fondasi dunia kita sekarang. Nah, yang bikin makin keren itu inovasi mereka. Mereka tuh bukan cuma bangun kota, tapi mereka membangun masa depan. Mesopotamia, mereka kasih kita tulisan dan roda. Lembah Indus, hebat, udah punya perencanaan kota dan sanitasi yang canggih. Tiongkok, wah jangan ditanya, kertas, kompas, bubuk mesiu, itu semua dari sana. Dan Persia, mereka bikin jalan raya dan sistem administrasi yang super efisien. Semua ini benar-benar ngubah dunia selamanya. Dan ceritanya nggak cuma soal teknologi ya. Secara spiritual, Asia juga jadi tempat lahirnya sebagian besar agama-agama besar dunia. Ada Hinduisme dan Buddhisme di India, Konfusianisme dan Taoisme di Tiongkok, sampai Yudaisme, Kristen dan Islam di Timur Tengah. Pengaruhnya, wah, masih kita rasakan di seluruh dunia sampai sekarang. Oke, dari situ kita maju ke era berikutnya, di mana peradaban-peradaban ini berkembang. Nah, masuklah kita ke zaman kekaisaran besar. Di masa inilah Asia jadi pusat kekuatan global. Ambil contoh, dinasti Tang di Tiongkok. Ini bukan cuma kerajaan biasa loh, ini beneran zaman keemasan, budaya, inovasi, dan pengaruhnya itu menyebar ke seluruh Asia Timur. Terus, skalanya makin gila lagi. Kita lihat kekaisaran Mongol di bawah Genghis Khan. Bayangin, ini adalah kekaisaran darat terbesar dalam sejarah manusia. Wilayahnya membentang dari Asia Timur sampai ke Eropa. Luar biasa! Dan jangan salah, ini bukan cuma soal Tiongkok dan Mongol aja. Kekuatan besar itu tersebar di mana-mana. Di India ada Kekaisaran Maurya dan Gupta. Ada Kekaisaran Ottoman yang bertahan lebih dari 600 tahun. Di Nusantara kita ada Sriwijaya dan Majapahit yang menguasai lautan. Terus ada juga Jepang feodal. Jadi keragaman kekuatan politiknya itu luar biasa banget. Tapi, ya namanya sejarah nggak selamanya mulus kan? Disinilah terjadi titik balik yang dramatis, kolonialisme dan kelahiran kembali. Era ini bisa dibilang kayak interupsi besar dalam sejarah panjang Asia. Coba kita bandingkan, sebelum Eropa datang, Asia itu penuh dengan kekaisaran yang berdaulat, jadi pusat inovasi dengan jaringan perdagangannya sendiri. Nah, setelahnya, kondisinya berbalik total. Wilayahnya jatuh di bawah kekuasaan Eropa, sumber dayanya dikuras habis, dan ekonominya hancur berantakan. Terus gimana caranya Asia bisa bangkit lagi dari kondisi ini? Nah, ini dia prosesnya. Ada 3 tahap penting. Pertama, mulai tumbuh rasa nasionalisme. Kedua, perjuangan mati-matian untuk kemerdekaan. Dan ketiga, akhirnya, lahirnya bangsa-bangsa baru yang berdaulat. Dan setelah Perang Dunia Kedua, momentumnya dapat banget. Gelombang kemerdekaan ini menyapu seluruh benua. Dimulai dari Indonesia di tahun 1945, terus disusul India dan Pakistan tahun 47, Tiongkok mendeklarasikan Republik Rakyatnya di tahun 49, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya menyusul di dekade berikutnya. Peta politik dunia benar-benar berubah. Nah, semua itu membawa kita kembali ke hari ini, melengkapi lingkaran perjalanan kita. Bagian terakhir, mesin ekonomi modern. Ini adalah cerita tentang bagaimana Asia kembali ke pusat panggung dunia. Jadi, apa sih yang mendorong pertumbuhan Asia modern? Pertama, kita punya Tiongkok yang jadi kekuatan ekonomi raksasa.
Terus ada Jepang dan Korea Selatan sebagai pusat teknologi terdepan di dunia. Dan jangan lupakan Asia Tenggara yang jadi pusat industri dan perdagangan yang super dinamis. Semuanya ini kekuatan yang beragam, tapi saling melengkapi satu sama lain. Jadi apa intinya dari semua perjalanan ini? Sejarah Asia itu kayak sebuah siklus. Bangkit, jatuh terus bangkit lagi. Kesuksesan yang kita lihat sekarang itu sebenarnya bukan hal yang baru. Ini adalah kembalinya Asia ke posisi aslinya, sebagai pusat kekuatan dan inovasi global. Yah, setelah perjalanan ribuan tahun yang luar biasa ini, tinggal satu pertanyaan besar yang tersisa. Dengan semua sejarah ini, babak baru apa yang kira-kira akan ditulis oleh Asia selanjutnya?